Sore itu, langit di atas taman seperti kanvas besar yang diwarnai lembayung. Matahari sudah setengah tenggelam di ufuk barat, meninggalkan sisa-sisa cahaya yang merembas di antara dedaunan. Awan tipis melayang-layang, berwarna oranye keemasan, seolah enggan beranjak dari langit. Angin sore berhembus lembut, mengangkat dedaunan kering yang gugur dan membiarkannya menari perlahan sebelum kembali ke tanah. Udara membawa aroma tanah basah, sisa hujan gerimis yang turun beberapa jam lalu. Lana duduk sendirian di bangku kayu yang mulai lapuk. Catnya terkelupas, meninggalkan gurat-gurat abu-abu yang kasar. Ia merapatkan jaketnya, mencoba menahan hawa dingin yang menusuk. Tapi tak ada yang bisa menandingi dingin di dadanya. Dingin yang tidak hilang meski matahari masih ada. Di pangkuannya, ia memegang sebuah foto usang. Warnanya sudah pudar, sudutnya terlipat. Tapi senyum di foto itu tetap hidup, seperti menolak lekang oleh waktu. Senyum Rian. Ia menatap wajah itu lama, membiarkan matanya mempelajari setiap detail. Garis halus di ujung mata, alis yang sedikit tebal, dan tatapan yang selalu berhasil membuatnya merasa aman. Dalam foto itu, Rian tersenyum lebar. Matanya menyipit, memancarkan kehangatan yang dulu selalu ia bawa pulang. Lana menutup mata dan kenangan datang seperti arus yang tak bisa dibendung. Hari itu hujan gerimis membasahi halaman kampus. Pepohonan di sisi jalan memercikkan air setiap kali angin menggoyangkannya. Lana berjalan cepat menuju kafe kecil di sudut jalan. Satu-satunya tempat di dekat kampus yang punya kopi hangat dan musik yang tak terlalu bising. Ia duduk di pojok, meletakkan laptop di meja, dan mulai mengetik. Di meja sebelah, seorang pria duduk santai dengan laptop terbuka. Wajahnya serius menatap layar. Semua berjalan biasa, sampai insiden kecil itu terjadi. Lana meraih cangkir kopinya tanpa menoleh. Dan brak! Minuman panas itu tumpah tepat di mejanya. Cairan itu mengalir cepat, hampir mencapai laptopnya. Astaga, maaf banget, seru Lana panik. Meraih tisu dan mengelap meja dengan gerakan tergesa. Pria itu, Rian, hanya tersenyum, memindahkan laptopnya sedikit. Tenang saja, katanya, suaranya rendah dan menenangkan. Tidak ada yang rusak kok. Suara itu seperti air yang meredam api di dada Lana. Tatapan mereka bertemu, dan dalam tatapan itu ada rasa penasaran. Obrolan singkat terjadi tentang kuliah, tentang hujan yang tak kunjung berhenti, bahkan tentang musik yang mengalun pelan di kafe itu. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Kadang di kafe yang sama, kadang di perpustakaan. Mereka mulai bertukar cerita, dari topik serius hingga hal-hal kecil yang tidak penting. Rian menulis puisi-puisi singkat yang ia kirim lewat pesan tengah malam. Puisi tentang hujan, tentang kopi, dan tentang senyum yang ia temukan di wajah Lana. Lana membalasnya dengan lukisan kecil, sketsa bunga liar yang ia temui di jalan, atau langit senja yang ia lihat dari jendela kos. Suatu malam, mereka duduk di bangku taman sambil membagi sepotong roti bakar. Langit penuh bintang, dan lampu jalan memandikan mereka dengan cahaya kekuningan. "Kamu tahu," kata Rian sambil menatap ke langit, "aku selalu percaya kalau setiap orang punya satu tempat yang terasa seperti rumah. Buat aku, rumah itu bukan tempat, rumah itu orang, dan aku rasa
Aku sudah menemukannya. Lana tidak menjawab, hanya tersenyum, tapi hatinya terasa penuh. Hingga suatu sore, Rian menghabarkan ia mendapat beasiswa untuk studi di luar negeri. Itu impiannya sejak lama, bahkan sebelum mereka bertemu. Lana tahu ia harus mendukung, tapi rasa takut menggerogoti pikirannya. Malam sebelum keberangkatan, mereka duduk di taman yang sama. Angin membawa aroma bunga Kamboja dari pohon di dekat gerbang. Rian menggenggam tangan Lana erat, seolah ingin menahan waktu. "Aku akan kembali, Lana. Kita akan melewati ini bersama," katanya. Lana mencoba tersenyum, meski suaranya bergetar saat membalas. "Aku akan menunggumu, Rian." 3 tahun berjalan. Awalnya jarak terasa tak terlalu menakutkan. Pesan Rian datang hampir setiap hari. Tentang kelasnya, teman-teman barunya, atau musim gugur pertama yang ia lihat. Mereka saling mengirim foto, dedaunan berwarna emas dari kota Rian, dan senja jingga dari balkon kos Lana. Namun, perlahan pesan itu semakin jarang. Lana menyalahkan kesibukan, perbedaan waktu, atau sekadar lupa. Tapi hatinya tahu, jarak mulai membentuk dinding yang tak terlihat. Hingga suatu sore, sebuah email masuk. Bukan dari Rian, dari seorang wanita bernama Sarah. Lana membaca perlahan, setiap kata terasa seperti batu yang menghantam dadanya. Sarah menulis kabar yang tak pernah ia ingin dengar. Rian meninggal dalam kecelakaan mobil. Tidak ada detail panjang, hanya tanggal, tempat, dan ucapan belasungkawa. Lana terdiam. Dunia di sekitarnya menjadi sunyi. Ia tidak menjerit, tidak menangis histeris. Justru keheningan yang memekakkan telinga, seolah udara di sekelilingnya membeku. Malam itu, ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, memandangi foto Rian di ponselnya. Jemarinya menggulir galeri, melihat kembali setiap momen. Video pendek ketika Rian tertawa, foto-foto selfie yang diambil buru-buru, bahkan gambar chat dengan emotikon konyol. Semua itu terasa seperti harta karun yang tak akan bertambah lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Setiap sudut kota adalah pengingat. Aroma kopi, hujan yang menetes di jendela, kursi kafe di pojok. Semuanya memanggil kenangan yang menyakitkan sekaligus manis. Dan kini, ia kembali duduk di bangku taman itu, foto Rian di tangan. Angin sore meniup rambutnya, membelai wajahnya seperti tangan yang pernah ia kenal. Ia membuka genggaman tangannya, melepaskan sehelai daun kering ke udara. Daun itu melayang, menari sebentar sebelum menghilang di balik semak. Di saat itu, sebuah kesadaran tumbuh. Cinta mereka tidak mati, tidak ikut terkubur bersama Rian. Cinta itu masih hidup di setiap bait puisi yang pernah ia baca, di setiap sapuan kuas yang pernah ia buat, di setiap bintang yang mereka tatap bersama. Lana berdiri. Langkahnya terasa ringan, meski hatinya masih menyimpan luka. Senja di depannya memerah, lalu perlahan ungu. Ia tersenyum, bukan senyum sedih, melainkan senyum yang lahir dari keikhlasan. Ia tahu Rian ingin ia bahagia, dan ia berjanji, mulai detik ini, ia akan menjalani hidup dengan hati yang lapang. Karena cinta sejati tidak berhenti di perpisahan. Ia akan terus hidup selamanya. Kalau sekiranya ceritanya bagus, tolong di-like, share, dan subscribe. Dan kalau ada kritik, saran, ataupun narasi cerita yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.